Zap Totters, Tottenham Lovers. Oke, kita mulai dengan berita duka dari Power Ranger kita yang rest in peace ya. Walaupun gue anaknya santai banget, ini kenapa bisa ada penempatan lampu ketika saya sudah mulai syuting, tapi ya udah, walaupun saya anaknya santai dibanding Power Ranger, buat tetap childhood hero. Oke, gua tadi habis boker dan ternyata gue berbaca terkait berita perimaian iPhone yang sangat gempar sekali ya. Tapi kita akan bahas itu nanti. Ternyata iPhone tuh hidupnya lagi susah banget gitu. Nanti kita akan bahas. Twitter tuh gua rasa minggu ini cukup tenang ya dibanding minggu lalu. Tapi setidaknya dia tutup kantornya, Twitter dikata bentar lagi bangkrut ya, kita lihat aja. Gue rasa sih nggak bakal bangkrut, tapi ini emang caranya si Elon Musk aja. Bahkan dia mau ngeluarin amnesti, itu udah di plan. Sakarepmu Bapak Elon ya, yang penting selama saya bisa nge-tweet dan saya bisa pakai akun secondary saya untuk nonton bokep, saya tidak peduli. Lalu kita ngomongin subscription. Sekarang namanya udah ganti, bukan super follow lagi, diganti subscription. Ya nggak penting juga sih, cuman dia announce. LG kembali lagi mengeluarkan teknologi yang super menarik dan gue masih berharap LG sampai sekarang masih ada di dunia smartphone walaupun ya tidak menjual, tapi bisa memberikan kita konsep-konsep menarik. Jadi dia punya namanya film type exciter teknologi, di mana dia itu berbentuk seperti paspor. Dia panel gitu, either panel layar atau panel, nanti lebih lengkapnya bakal di CS di Las Vegas di Januari nanti. Cuman layar ini akan bergetar dan mengeluarkan suara. Nah, karena ini bentuknya kayak paspor, ini bisa ditempelkan kemana aja. Jadi mau ditaruh ke dashboard, di headrest kepala, mau dipakai 20 biji, menutupin kaca kalian, itu juga bisa. Dan akan memberikan sebuah 3D sound experience. Jadi ini akan menarik banget untuk urusan audio menurut gua. Cuman nanti kita akan lihat lebih jelasnya sekali lagi di CES. Lalu Oppo menuju Inno Day atau Innovation Day dari Oppo. Kita akan melihat dalam waktu dekat itu adalah Find N2 dan Find N2 Flip. Jadi akhirnya another vertical smartphone yang tidak dari Samsung dan resmi di Indonesia. Dan Oppo Find enggak. Oppo nggak masuk Indonesia. Oppo itu cuma showcase di Indonesia. Maksudnya ada gitu dia rilis di Cina. Cuman so far ini terlihat kalau Find N2 akan menggunakan 8 Plus Gen 1 dengan Mari Silicon X dan Find N Vertical itu menggunakan Dimensity 9000. Jadi mempunyai SoC yang berbeda. Kita lihat performa akan seperti apa karena so far yang paling menarik cuma dikatakan kalau Oppo Find N ini akan menjadi foldable piringan yang lebih ringan dari si Pro Max. Lalu ada Oppo Find X6. Ini untuk pertama kalinya kemungkinan ada perubahan dari sisi kameranya karena kamera utama dari Oppo Find X6 itu 50 megapiksel dengan sensor 1 inchinya si Sony IMX989 dan menggunakan desainnya itu yang circular island gitu. Jadi kayak Xiaomi Mi 12S Ultra, dan kamera ultra wide-nya dan kamera ketiganya itu yang bakal sama. Jadi nggak ada lagi kayak hasil kamera utama sama seperti kamera ultra wide. Harusnya yang kamera utama itu akan jauh lebih OP. Tapi ngomongin dari desainnya, kemungkinan besar katanya untuk ketebalannya ini sampai 8,4 mm. Sebagai notes, gue adalah orang yang pakai X2, X3, X5, dan nanti X6 gue nggak tahu apakah gue akan coba. Tapi yang pasti kenapa gue masih pakai X3 dan bukan X5 adalah X3 sendiri ini lebih ringan dibandingkan X5. X5 memang lebih tebal, lebih terasa solid, tapi ada sedikit perubahan yang ngerasain kayak ini flagship tuh berat di tangan gue, jadi gue kurang nyaman. Di luar kemarin gue main Warif, sinyalnya masih berantakan. Tapi sekarang gue masih pakai X3. Semoga harapan gue adalah X6 itu nggak usah berat. Udah itu doang. Kalau nggak berat gue pasti pakai. Kecuali gue punya rezeki buat beli Fold atau ada Find N2, itu lebih bagus lagi. Galaxy S23 sedikit tambahan berita aja, katanya akan mempunyai teknologi yang sama dengan Apple, yaitu satelit. Dimana kalau Apple itu sama Global Star, Samsung itu sama Iridium. Dan kalau ada yang bilang, ini aku minta nama Apple. Enggak, ini sebenarnya teknologi katanya udah di-develop juga selama 2 tahun. Jadi memang sudah ada di pikiran mereka aja. Emang otak kita aja nggak sampai. Kita masuk ke Apple. Apple pertama ada rumor yang tidak jadi, tapi menarik. Dimana Apple Pencil murah ini memang sudah pernah di-develop oleh Apple dengan harga 49 USD. Sebagai gambaran, sekarang harganya di 99 sama 129 untuk Apple Pencil 1 dan 2. Ini 49, codename-nya itu marker, dimana ini kemungkinan besar bentuknya kecil dan memang diarahkan untuk iPhone, kemungkinan untuk Pro Max atau mungkin nanti dirilis untuk Ultra. Memang rumornya sendiri ini emang harusnya rilis ya itu kemarin waktu peluncuran si iPhone 14, tapi tidak jadi di announce. Tapi
Berarti ada kemungkinan besar ini kita akan ngelihat mungkin nanti di iPhone 15 Ultra nanti ada si Apple Pencil kecil ini tanpa baterai, tanpa pressure teknologi, dan dia tuh menggunakan chip. Jadi konsepnya tuh kayak S Pen-nya Samsung, kalau kalian taruh ke layar dia akan ada powernya. Lalu iPhone 15 berita terbarunya adalah belakangnya bakal pakai titanium dan rounded edge. Referensi paling dekatnya itu adalah iPhone 5C. Cuman tentu nggak akan setipis itu, karena kita udah lihat kalau iPhone series apalagi Pro series itu tebel banget bagian sampingnya. Jadi kemungkinan besar gambarnya seperti itu. Ada yang udah bikin rendernya, nanti fotonya akan gue kasih lihat. Sedangkan untuk rumor terkait buttonnya yang nggak mekanikal lagi, tapi dia udah solid dan dia tuh kayak haptic feedback, haptic engine, itu juga semakin dikonfirmasi setelah si supplier Apple, si Cirrus Logic itu ngirim surat ke shareholder terkait high performance mixed signal chip untuk si volume button ini. Jadi dia akan statis. Oke, selanjutnya iPhone SE 4. Ini salah satu berita yang gue rasa akan banyak orang happy banget. Cuman gue baru baca lagi di mana artikel ini headline-nya adalah iPhone SE 4 akan menjadi Android killer atau smartphone flagship killer di 2024. Secara performa setuju, karena kemungkinan besar kalau dia nggak A16, minimal dia pakai A15 Bionic. Cuman kalau dia tetap pakai iPhone XR punya desain LCD 720p, bisa kau bayangkan, kau hidup di tahun 2024 di mana kau bisa dapat handphone 90 Hz Android 2 juta, tapi kau harus beli SE yang notabene 567 juta, masih 720. Itu setara sama handphone 2 juta, 1 juta, dengan refresh rate yang kemungkinan besar 60 juga. Jadi tolong banget nih, Apple nih banget. Tolong kau hadirkan si iPhone SE 4 ini dengan OLED Full HD. Nggak, 120 nggak apa-apa, OLED Full HD. That's it. Itu udah lebih dari cukup buat lu bikin jadi flagship killer. Dan Apple hari ini juga, aduh, ini berita apa sih? Ini berita dari Daily Star katanya Apple mau beli Manchester United dengan harga 7 miliar USD. Apple tuh lagi pusing karena pertama, suppliernya si Foxconn. Foxconn ini di Cina kan lagi lockdown. Kalian tahu kalau lockdown tuh mereka kayak zero covid things. Jadi sebisa mungkin orang nggak boleh keluar. Akhirnya orang-orang yang di pabrik itu cuma boleh makan di dorm, nggak boleh ke dining area, dan nggak boleh keluar dari pabrik sama sekali. Akhirnya beberapa anak cabut gitu kan. Terus ada berita juga kayak ada 100 orang baru yang dapat kontrak yang ditandatangani itu beda dengan kontrak yang diajukan dari awal. Terjadilah protes besar-besaran. Akhirnya Foxconn ini ngasih kompensasi 1.400 USD, di mana itu sekitar 22 juta atau 2 bulan gaji mereka. 8.000 akan dibayarkan kalau mereka setuju untuk keluar dari perusahaan itu, dan 2.000-nya akan dibayarkan kalau mereka naik ke bus untuk dilihat untuk keluar dari pabrik itu. Gue masih bingung sebenarnya kenapa dia harus bayar 2.000 yuan buat ngelihat orang naik bus keluar dari pabrik itu. Kenapa nggak boleh pakai transport masing-masing? Maksud gue, apakah Foxconn mencoba membawa orang-orang ini ke tempat eksperimen? Apakah saya terlalu banyak nonton anime di mana orang-orang ini akan dipindahkan, lalu busnya diledakkan di tengah-tengah jalan? Tidak ada yang tahu. Tapi karena saya terlalu banyak nonton anime, itu bisa terjadi, ya. Lalu kita ngomongin lagi Brazil. Brazil ini ada beberapa hal. Brazil menang 2-0. Brazil itu iPhone-nya beberapa ditarik dari authorized reseller, apa namanya, carrier store. Jadi kayak yang berhubungan sama kayak AT&T, Verizon dan segala macamnya, karena Apple sendiri masih tidak peduli dengan peraturan Brazil yang dimana mereka itu harus menghadirkan smartphone dengan charger. Jadi ratusan iPhone itu ditarik. Dan kita masuk ke berita terakhir. Sebenarnya berita ini ternyata sudah ada dari tanggal 7. Iya. Ya kayak udah 2 minggu atau seminggu lebih. Dan ternyata gue berbaca. Jadi ini sebenarnya dimulai dari postingan Gadget In, di mana dia itu tiba-tiba bikin posting memperlihatkan semua koleksi iPhone dia gitu kan, dan menyatakan kalau jangan beli iPhone selain dari iBox dan Digimap. Dan dia bilang dia nggak akan terima pinjaman iPhone lagi, dia mending bayar sendiri dan segala macamnya. Terus gue ngeliat tweetnya si Ibro Kumar yang menyatakan kalau semua email iPhone ini tuh mati setelah 3 bulan. Dimana sebenarnya gue udah baca-baca tipis, tapi gue nggak tahu ternyata kasusnya tuh sebesar ini. Dan salah satu nama
Yang cukup disorot adalah Digimap. Dimana Digimap ini kan di bawah si MAP. Dan salah satu yang terhitung cukup besar karena dia authorized reseller juga. Dan ternyata untuk yang Digimap ini banyak banget pertama PO iPhone 14 yang sampai sekarang mereka pada nggak dapet. Itu kenapa makanya berita udah 2 minggu lalu. Sampai 2 minggu sekarang pun masih banyak yang update kalau hal ini tuh belum selesai. Kedua, IMEI. Banyak orang yang beli iPhone, gue nggak tahu harusnya Digimap tuh terhitung resmi. Jadi gue cukup bingung kenapa Digimap ini bisa kena. Karena dari Gadget Info dia menyatakan kalau iBox dan Digimap tuh aman. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya. So far sih yang namanya belum tercoreng tuh iBox. Cuman di sini terlihat banyak banget orang yang beli iPhone itu di Digimap. Kalau dibaca dari tweet, mereka itu beli nih iPhone nih. Terus dia bilang, kita proses 2 hari ya Kak untuk ngurusin IMEI-nya. Jadi dia udah unboxing tuh segel, udah dibuka, udah jadi punya Anda. Itu IMEI tidak terdaftar bahkan mau sampai sebulan atau 2 bulan lebih, which is a big thing banget. Kalau lu tanya ke Digimap, jawabannya template, sedang di follow up, sedang diusahakan. Ini sih maksud gue bener-bener menjadi sebuah kekacauan yang gila-gilaan dari Digimap. Dia cuma ngeluarin story bilang kami meminta maaf dan bla 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 template ya kan, akan memberikan pelayanan terbaik bla bla bla. Digimap, wah ini sih gila sih. Maksud gue kalau let's say ya nama tokonya Kuntang iPhone PO gitu, Kuntang iPhone PO, dan dia cuman kayak seller kecil-kecilan yang masukin barang, diribut pun oke gitu, kayak dia cuma ngurus 1-2 orang, 3 orang. Digimap bro, MAP bro, yang punya Sogo sih. MAP yang punya Sogo kan, yang punya Starbucks kan. Kau jual buka PO di website, orang bisa datang tuh iPhone tidak ada, tidak terdaftar. Kau sudah gila apa Digimap? Wah, untung sih, maksud gue batch orang yang kayak gue nih yang beli iPhone XR gitu sebelum peraturan IMEI ada gitu tuh masih aman banget. Cuman orang-orang yang kayak baru beli 14, lu bayangin lu beli iPhone 14 Pro gitu ya, lu keren banget, lu berasa hidup lu keren. Kagak bisa dipakai tuh handphone buat selular. Nggak bisa nelpon tuh, lu cuma bisa line call sama WhatsApp call. Maksud gue kan, lu nggak bisa kerja gitu, lu tuh not at small money gitu. Gue masih bingung sama kasus ini. Semoga semua cepat terselesaikan karena banyak banget yang core di Instagram, di Gmap, banyak banget core di Twitter. Perusahaan segede itu, gila banget. So, that's it untuk minggu ini. Semoga semuanya cepat selesai. Kalau kalian mau baca terkait berita yang gue bilang tadi, yang masalah si Digimap, salah satu bisa gue rekomendasikan adalah Make MAC. Kalau gue gabung jadi Mac. Itu yang nulis Mas Bagus, dia udah nge-cover beberapa, ada beberapa thread juga menyatakan hal sama. Ya udah, sampai jumpa di... Emang belum tutup? Oh belum ya? Voting TLGA tinggal berapa hari ya? Hitungannya seminggu berarti dari sekarang. Seminggu dari sekarang. Jangan lupa voting buat nentuin siapa game yang paling kalian suka. Gua voting Pokemon Legend Arceus. Tapi tiketnya udah habis ya. Nanti yang datang bakal dapat 40-90, 40-80. Nah, kalian nggak beli tiket kan? Tiket cuma 100.000 bukan? Sekarang kalian nyesel kan? Mampus ya. Tapi kalau yang belum habis itu adalah Deathmatch kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.